Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup. Bertemu lagi dengan Bu Firda pada pekan ketiga bulan Februari. Oke, next. Oke, dampak negatif polutan terhadap kesehatan manusia. Di sini kalian sudah bisa melihat adanya tabel, adanya nama logam berat, kemudian sumber, dan juga gejala keracunan. Jadi ini berbeda, jenis logam beratnya berbeda pula gejala keracunannya ya. Jadi untuk logam AS, dia bersumber dari insektisida. Gejala keracunannya antara lain adalah sakit tenggorokan, sukar menelan, nyeri lambung, mual, muntah, kerusakan ginjal, hingga kematian. Untuk logam PB, dia bersumber dari sampah kemasan obat. Sampah kemasan obat-obatan itu bisa juga berarti bungkus obat-obatan gitu ya, atau sampah-sampah medis. Nah, gejala keracunannya adalah yang pertama ada iritasi dan pembengkakan kulit, kemudian mual muntah disertai cairan seperti susu, nyeri perut yang hebat, dan merusak ginjal serta syaraf hingga kematian. Kemudian pada logam Hg, dia bersumber dari limbah pertambangan emas. Gejala keracunannya antara lain adalah bercak abu-abu pada mulut dan juga pada faring. Kemudian nyeri mulut dan juga lambung hingga kematian. Nah, jadi kalau limbah emas ini dia lebih fokus pada mulut dan sekitarnya ya. Untuk nama logam Cu atau kukrum, dia bersumber dari insektisida, sampah kemasan makanan, dan juga minuman. Gejala keracunannya antara lain adalah mulut berbau, kemudian kerongkongan terasa kering, rasa ingin muntah, diare terus-menerus, pusing, demam, serta kerusakan ginjal dan hati. Kemudian nama logam Cd, dia bersumber dari sampah wadah makanan olahan, jadi seperti makanan kaleng, kemudian makanan yang tahan lama yang berpengawet banyak, itu biasanya sampah wadahnya itu mengandung logam Cd tadi. Gejala keracunannya adalah timbul bau pada kaleng yang tidak enak di mulut, kemudian kaki terasa pegal, sesak nafas disertai batuk, pusing, kejang, badan terasa lemah hingga kematian. Kemudian ada asap. Kalian sebelumnya telah mengetahui dong bahaya tentang asap yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, baik itu dari kendaraan bermotor maupun dari asap pabrik. Jika kalian melihat videonya Bu Firda yang sebelumnya, di situ sudah dibahas tentang asap pabrik dan juga asap kendaraan bermotor. Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, saya sarankan untuk disimak baik-baik karena di situ terdapat penjelasan yang banyak mengenai asap. Oke, kita lanjutkan. Jadi selain asap itu membuat kita sesak nafas, asap itu juga dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Dampak negatif polutan nih terhadap kita sebagai makhluk hidup dan juga lingkungan. Yang pertama, disebabkan oleh fosfat, nitrit, dan nitrat. Jadi, dia itu menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pertumbuhan dan perkembangan tanaman air itu berlangsung dengan cepat. Tanaman air itu contohnya apa? Misalnya enceng gondok. Jadi ketika di dalam suatu lingkungan itu terdapat banyak sekali fosfat, nitrit, dan juga nitrat, maka enceng gondok pada lingkungan tersebut akan mengalami pertumbuhan dengan cepat. Kemudian ada pestisida. Jadi di dalam pestisida itu ada yang namanya DDT atau diklorofenyl trichloroethana. DDT ini mampu membunuh musuh alami dari serangga. Jadi nggak cuma serangga aja yang dimakan, tapi juga musuh alami dari serangga itu sendiri. Itu juga akan mengalami gangguan. Dan juga pada tanaman yang telah disemprot oleh pestisida yang berlebihan yang mengandung DDT, maka tanaman itu juga akan menyerap DDT itu di dalam tubuhnya, dan ketika sampai pada manusia, maka akan timbul berbagai macam penyakit yang timbul akibat dari terkonsumsinya DDT itu tadi.
Yang ketiga, ada minyak dan hidrokarbon. Ini menyebabkan matinya berbagai jenis ikan laut dan terumbu karang. Nah, ini biasanya terjadi di lautan, di mana banyak sekali tambang-tambang minyak yang entah itu karena human error atau bagaimana, saya nggak bisa menjelaskan detail ya. Tapi yang jelas, minyak yang tumpah di lautan, baik itu secara disengaja ataupun nggak disengaja, itu akan merusak ekosistem laut. Pada video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pencemaran air. Bisa disimak lagi anak-anak bagi yang belum melihat videonya Firda sebelumnya. Itu sudah jelas banget gimana minyak dan hidrokarbon itu menyebabkan kematian berbagai jenis ikan laut dan juga terumbu karang. Selanjutnya ada oksida nitrogen dan oksida sulfur. Jadi oksida nitrogen dan juga oksida sulfur ini mampu membentuk asap kabut fotokimia yang mengganggu penerbangan dan pelayaran dan juga mengakibatkan hujan asam. Selanjutnya nih, ada cara penanganan pencemaran lingkungan. Yang pertama, kita mengurangi asap. Misalnya, kita tidak membakar sampah dalam jumlah besar di lingkungan kita misalnya. Kan sudah ada tuh yang namanya TPA, tempat pembuangan akhir ya. Ya, diusahakan kalau mau bakar-membakar, jangan terlalu banyak gitu, soalnya nanti akan menimbulkan asap yang pekat. Kemudian ada yang kedua, mengurangi fosfat, nitrit, dan nitrat. Dengan apa? Dengan cara menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu ada ya, banyak dijual di pasaran. Ya emang sih harganya agak mahal, tapi ketika kita bandingkan dengan kesehatan yang akan kita terima, harga itu nggak ada apa-apanya, Rek. Harga itu bahkan lebih mahal ketika kita sudah berobat. Misalnya kalau kita udah sakit tuh, pasti biaya berobat kita itu jauh lebih banyak daripada kita mengeluarkan uang untuk membeli pupuk organik daripada pupuk pestisida, gitu ya. Yang ketiga, kita mengurangi penggunaan logam berat. Nah, ini biasanya pabrik dan pertambangan. Jadi, caranya gimana? Caranya yaitu dengan mengolah terlebih dahulu limbah pabrik yang akan dibuang di lingkungan. Di video Firda yang sebelumnya sudah dijelaskan tuh panjang lebar tentang bagaimana pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi kalau kalian yang belum menyimak videonya harus disimak. Oke, satu-satu. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida dan memilah sampah. Di sini penting banget ya kita memilih pestisida yang aman untuk tanaman yang kita tanam. Jangan tergiur harga murah, karena ya itu tadi, kita harus memikirkan apa akibat yang akan ditimbulkan dari DDT atau di dalam pestisida yang murah tadi. Kemudian memilah sampah. Jadi memilah sampah itu dalam artian kita pisahkan tuh sampah yang bisa diurai, sampah yang nggak bisa diurai, terus sampah plastik, sampah kertas, sampah sisa makanan, dan lain sebagainya. Sampah basah, sampah kering itu harus bisa dipilih. Jangan dicampur aduk jadi satu. Oke? Bu Firda yakin kalian punya pemikiran yang luar biasa cerdas sehingga mampu memilah sampah. Thank you untuk pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan kali ini Firda hanya mengulas saja apa yang telah kita pelajari di bulan ini gitu ya, tentang dampak pencemaran lingkungan. Oke, jangan lupa bulan depan, di awal bulan depan kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Apa sih pentingnya evaluasi? Jadi evaluasi itu adalah alat untuk mengukur kemampuan kita. Jadi selama ini kita belajar itu diukur menggunakan alat evaluasi. Alat evaluasi berupa apa? Berupa PTS. Jadi kalian harus mengerjakan soal PTS sebaik mungkin. Ya, harus dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkannya gimana? Ya tadi, salah satunya dengan cara melihat video yang telah Bapak Ibu Guru buat untuk kalian. Bapak Ibu Guru itu membuat video-video itu dengan sepenuh hati, dengan berbagai sumber yang dijadikan satu untuk disajikan kepada kalian semua. Gitu ya. Meskipun nggak tatap muka, tapi setidaknya kalian bisa menyimak penjelasan dari Bapak Ibu Guru, bukan hanya sekedar membaca PDF saja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.